Halo para pemirsa Fibis News, kembali lagi bersama saya Gani Prasetyoaji dan rekan saya Ika Akbarwati dalam program Fibis Fokus. Pada Fibis Fokus kita kali ini akan melanjutkan mengenai tema sebelumnya, yaitu penggunaan internet dan sosial media pada regional Asia. Sebelumnya kita akan membahas mengenai penggunaan internet dan sosial media pada kawasan Asia, di mana total populasi regional Asia sendiri sebanyak 3,78 miliar, di mana 43%-nya adalah berupa warga perkotaan dan 57%-nya berada pada perdesaan, di mana sebesar 27%-nya atau setara dengan 1 miliar telah menggunakan penyambungan internet. Kemudian sebesar 21%-nya atau setara dengan 811 juta telah menggunakan sosial media. Kemudian untuk penggunaan dari mobile phone sendiri sudah mencapai 82% atau setara dengan 3,11 miliar. Dapat dilihat bahwa pada regional Asia sendiri, para pengguna internet terbesar adalah berasal dari Korea Selatan yang mencapai 83% dari total penduduknya sebanyak 48 juta. Sedangkan Indonesia sendiri mencapai 22% dengan populasi sebanyak 248 juta. Kemudian untuk Cina sendiri mencapai 40% pengguna internet dari total penduduknya sebanyak 1,3 miliar. Sedangkan untuk internet user sendiri dapat dilihat Indonesia mencapai 55 juta. Kemudian paling tinggi adalah Cina di mana sebanyak 538 juta. Kemudian untuk Korea Selatan yang mencapai penetrasi tertingginya yaitu mencapai 40 juta. Sedangkan secara rata-rata penggunaan internet di Asia sendiri, di mana kecepatan internet tersebut paling tinggi berada pada negara Korea Selatan yang mencapai 15,7 MB per second. Sedangkan paling rendah atau dapat dilihat di layar India hanya berkisar sebesar 1 MB per second. Dan nampaknya Indonesia sendiri tidak masuk dalam kategori tersebut karena berarti bahwa Indonesia memiliki kecepatan internet di bawah 1 MB per second. Kemudian untuk sosial media sendiri, di mana tertinggi yaitu ada pada Hong Kong sebesar 56%, yaitu didominasi oleh penggunaan Facebook. Begitu juga dengan Taiwan yang sama seperti Hong Kong mencapai 56% dari total populasi negaranya. Sedangkan Indonesia sendiri berada pada level 18% dari total penduduknya sebesar 248 juta. Sedangkan jika dilihat dari penggunaannya, di mana Indonesia sendiri mencapai 44 juta, yaitu pengguna Facebook dari total seluruh penduduk Indonesia. Kemudian untuk Cina sendiri, pengguna sosial media asal Cina yaitu Qzone mencapai 552 juta. Qzone sendiri adalah sosial media tertinggi yang digunakan oleh penduduk Cina. Kemudian untuk Korea Selatan sendiri berada pada level 26 juta, di mana sosial media yang mendominasi digunakan oleh para penduduknya yaitu Cyworld. Kemudian untuk Jepang sendiri, yaitu sosial media yang mendominasi digunakan oleh para penduduk Jepang adalah Twitter, yaitu sebesar 30 juta penduduk. Demikian adalah dari penggunaan internet dan sosial media untuk kawasan Asia Pasifik. Berikutnya adalah akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai penggunaan sosial media dan internet oleh para perusahaan. Silakan Ika. Oke, terima kasih Gani. Baik para pemirsa, untuk yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai penggunaan sosial media untuk yang dilakukan oleh bisnis. Seperti yang kita ketahui bahwa tentunya para pebisnis saat ini sudah mulai mengandalkan sosial media sebagai salah satu sarana pemasaran yang memang untuk sosial media atau internet ini sendiri relatif lebih murah biayanya dibandingkan dengan jika melakukan iklan atau pemasaran di media-media lain seperti media cetak maupun televisi. Di sini kita lihat bahwa untuk sosial media yang paling banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Asia masih didominasi oleh Facebook. Meskipun saat ini Facebook sendiri sedang merasa gonjang-ganjing karena pendapatannya dari iklan mengalami penurunan, akan tetapi ternyata sosial media ini masih merupakan yang terkuat di Asia.
Di sini terlihat bahwa sebanyak 89% perusahaan-perusahaan di Asia menggunakan sarana Facebook untuk sebagai media pemasarannya. Lalu diikuti oleh Twitter sebanyak 66%, YouTube sebanyak 64%, lalu juga LinkedIn sebanyak 40%, 39% melalui blog, 21% melalui Pinterest, 13% hanya 13% yang menggunakan Google Plus, lalu yang lain-lain sebanyak 47%. Di sini sebenarnya apa yang menjadi tujuan dari bisnis dalam penggunaan sosial media? Yang pertama, ternyata bisnis ingin bahwa para pengguna sosial media itu memiliki awareness atau memiliki pengetahuan mengenai produk-produk dari perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adalah meningkatkan traffic ke situs-situs milik perusahaan. Yang ketiga adalah pandangan yang lebih baik dari konsumen mengenai perusahaan dan juga produk-produknya. Lalu yang selanjutnya adalah pemasaran yang lebih efisien. Dan baru adalah tujuannya untuk mengenerate sales atau penjualan. Yang terakhir adalah untuk lebih efisien dalam melakukan komplain dari customer atau customer service efficiencies. Lalu selanjutnya adalah departemen-departemen dari perusahaan yang mana saja yang menggunakan sosial media terbanyak untuk pekerjaannya. Di sini terlihat bahwa tentunya yang paling besar sebanyak 88% adalah dari divisi marketing yang sudah jelas, yaitu untuk pemasaran, image maupun produk perusahaan. Lalu ternyata perusahaan juga menggunakan sosial media untuk komunikasi kepada para konsumen maupun kepada supplier dan stakeholdernya, yaitu sebanyak 33%. Lalu 30%-nya digunakan untuk public relation dan 18% digunakan untuk customer service atau pelayanan pasca pembelian. 6% ternyata juga digunakan untuk human resource atau untuk melakukan penyaringan bagi para karyawan baru, dan 3% adalah yang lain-lain. Selanjutnya, bagaimanakah bisnis mengukur kinerja dari layanan jaring sosial ini? Ternyata kesuksesan dari bisnis itu dinilai berdasarkan dengan jumlah fans atau followers, yaitu sebanyak 82%. Lalu keterikatan atau engagement terhadap page milik perusahaan itu sendiri sebanyak 72%. Juga awareness kepada perusahaan sebanyak 68%. Lalu untuk 50%-nya itu adalah untuk menggiatkan tujuan dari pemasaran, baik itu produk maupun jasa dari perusahaan. Lalu 50%-nya juga harus mendapatkan sales atau closing deals dari perusahaan tersebut, dan 45% adalah untuk adanya awareness terhadap merek dari perusahaan atau lembaga tersebut. Demikian adalah penjelasan kami mengenai penggunaan internet dan jejaring sosial atau sosial media untuk kegiatan bisnis di kawasan Asia. Sampai jumpa pada Fibis Fokus berikutnya. Semoga bermanfaat dan salam Fibis.